lama turunnya? Tadi Cici bawa mah. Masa makan malam aja harus pakai baju bagus? Kamu ya? Udah. Apa yang diberantemin sih? Cici itu ada benernya. Kamu jangan tahu cuy. Nah, Cici juga ada salahnya. Cici jangan terlalu perhatikan penampilan. Inti dari acara kita makan malam hari ini dibuat berkebersamaan. Oke? Iya, Ma. Udah, mau ngerayain apa pada cemberut gini sih? Yuk kita makan yuk, papa udah lapar nih. Bro, pimpin lo bro. Iya, Pak. Pak, Ya. Mama bikin minuman dulu ya. Ya. Papa mau susu, jeruk, atau es teh? Susu aja mah, mantap itu, supaya papa tambah sehat mah. Baik, Mama bikinin dulu ya Pak. Ya. Pak, Mama lupa susunya habis. Aduh, ya udah, air jeruk aja nggak apa-apa mah. Walah, jeruknya juga udah kelamaan, banyak yang busuk Pak. Waduh, udah es teh manis aja mah yang ada. Iya sirem. Pak, gulanya juga disemutin. Mama, semua nggak ada. Udah yang ada aja lah yang gampang. Dah ini aja Pak, minuman menyehatkan. Tuh, Bikin Bapak otaknya encer. sudah bisa diduga, air putih kan mah. Seger mah. Hai Ci, Iya, Pak. ke gereja sama siapa? Oh, aku hari ini nggak ke gereja. Mau main sama Kristi, mumpung lagi di Bandung. Apa? Nggak ke gereja? Mau sampai kapan kamu setiap hari Minggu pergi sama teman? Aduh, Pak, ya udahlah. Ini Natal loh. Ya udah. Udah gimana? Aduh, please ya. Aku tuh jangan bikin aku bete deh pagi-pagi. Aku tuh udah padat semingguan di kampus, magang. Aduh, Mama, tolonglah, Mah. Udah Pak, sabar. Ci, betul loh kata Papa. Kamu juga harus ingat Tuhan. Apalagi ini hari Natal. Masa kamu gak ada waktu? Aduh, udah deh. Pusing, Mama sama aja. Aku pergi dulu. Bye-bye. Udah Pak, gak apa-apa. Yuk kita siap-siap ke gereja. Gak Iya, enak Ma. kalau sambil bete. Ya mah. Dek, ayo kita berangkat. Udah siap kamu? Papa sama mama aja deh, kagok ini dede masih main game. Aduh, kamu juga masih pagi udah bikin masalah aja. Apa sih pa? Udah nanti dede nyusul sendiri aja. Udah Dede. Pak, yuk kita berangkat. Nanti terlambat. Dek jangan lupa ya nyusul. Ya, Kenapa ya mah? Anak sekarang kok kayak begitu? Iyalah, siapa dulu papahnya? Loh kok ke papa? Ya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita rayakan bersama-sama hari Natal. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, saudara, untuk kita berdiri bersama-sama, saudara memberi salam selamat Natal kepada 5 orang sekitar saudara. Puji Tuhan. Ya kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal pada tahun ini. Puji Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita akan berdoa bersama-sama supaya setiap acara yang sudah dipersiapkan itu semua boleh menjadi berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
pertolongan kita pada perayaan Natal pagi hari ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami dengan tubuh yang sehat. Kami ada di rumah Tuhan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan dalam dunia ini. Untuk menebus kami semua orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau merayakan hal itu. Kami mau memperingati, mari hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau urapi Tuhan setiap acara yang sudah dipersiapkan. Supaya itu semua boleh berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh paduan suara. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh tim Praise and Worship. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan secara verbal oleh hamba Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam acara pada hari ini. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga kami semua yang hadir juga. Tuhan urapi dengan kuasa Allah. Sehingga kami boleh menikmati suasana surga, sukacita dari surga dalam perayaan Natal pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami semua. Kuasa Roh Kudus akan memimpin seluruh acara ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Haleluya. Yang tepat kita beri salam satu dengan yang lain. Ya Allah kita luar biasa, amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
merayakan kelahiran sang raja, amen. Let's sing, come on, let's dance. Mari semua bergoyang. Katakan, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, penuh harus perasaan. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Mari goyang. Jangan tidak dapat bersama bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Come on, say. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, penuh harus perasaan. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Jangan tidak dapat bersama bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mari bersama kita katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira karena Allah bersamamu Yesus. Jangan tidak dapat bersama bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Jangan tidak dapat bersama bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Siapa yang hari ini datang dengan keluarganya, dengan orang-orang terkasih, boleh coba lihat dulu kanan kirinya. Boleh katakan, Tuhan Yesus sayang banget loh sama kamu. Sama saya juga. Tuhan Yesus sayang kamu, sayang saya juga. Sayang kamu juga. Hari ini kita sama-sama datang dengan orang terkasih, boleh coba mungkin kalau boleh digandeng teman sebelahnya, keluarganya, papa mamahnya, adik kakaknya. Kita punya Tuhan yang sayang banget sama kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita menari dan berjoget bersama. Let's sing. Sayang, sayang, disayang, aku disayang.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memulai segala yang baik di dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa Dia datang ke dunia ini? Karena Dia mengasihi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kita mau angkat pujian, Allah yang setia, Yesus Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari semua katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup, Tuhan. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku
Yesus, Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau yang mengubahkan kami, Engkau yang memulihkan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami memperoleh keselamatan yang daripadamu. Terima kasih buat semua yang Kau lakukan Tuhan. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu, hanya pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, Engkau memberikan Tuhan tangan-tangan yang terbaik, biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan juga persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kalau makanan yang mau dibagiin ke orang, udah kamu siapin? Udah ada di sana, ambil aja. Tinggal kamu jadi kurirnya aja. Parah. Oke, sekarang Papa anterin dulu ya yang kita mau kasih ke orang lainnya. Nanti Papa pulang, kita lanjutin lagi acara Natalan kita. Oke, siap. Jadi Tadi mantap ya Mah ibadahnya. Iya, pujiannya juga mega sekali, Pak. Sampai nusuk bukan ke hati lagi Mah, tapi ke jantung. Waduh. Loh, kamu gak jadi ke gereja? Ah enggak apa, telat banget tadi Dede nggak lihat jam. Lagian juga pasti macet, kan Natal. Aduh, kamu ada-ada aja. Baru pulang dari gereja, jangan marah-marah. Iya Mah. Dek, malam ini kamu gak kemana-mana kan? Enggak sih Pak, emang kenapa? Wah bagus itu. Malam ini kamu jangan kemana-mana. Kita makan-makan ya. Loh, kamu bebas pilih apa saja. Bapak gak kerja? Tumben. Iya Dek, mumpung tahun ini Papa dapat cuti. Jadi kamu sempetin buat ngerayain ya Dek. Ya udah, Dede mah ngikut aja. Baguslah kalau begitu. Aduh. Ya ampun. Hehehe, apa itu langsung pulang lewat begitu saja? Ah iya lupa. Nih aku bawa kue. Tada. Asik buat aku ah. Mantap. Aduh, kue. itu enak. anak gak ada sopan-sopannya. Apa sih Papa marah-marah aja? Ini Natal loh. Natal. Ya jangan marah-marah aja. Bye. Ma, kenapa sih itu anak? Udah Pak, sabar. Nanti Papa ngobrol sama Cici baik-baik ya. Iya Pak. Ma, ada yang ketok pintu tuh. Oh iya, Shalom, Shalom, selamat Pak. pagi Bu. Pagi. Kami dari Paduan Suara Sion Gereja Rehobot sedang melakukan caroling dan ini mempersembahkan pujian Mbak. Ya. Mari silakan Pak. Baik, terima kasih. So
Angel, Angel, kesini sekarang. Papa belum selesai bicara sama kamu. Udah dong Pak, masa mau ribut sekarang? Kamu juga duduk dulu di sini. Aku kan nggak ngapa-ngapain. Duduk. Udah Dek, dengerin dulu apa kata Papa. Iya. Apalagi sih? Kamu ini yang kenapa? Mau kemana lagi kamu sekarang? Mau main sama Keisha, udah janji. Dengar ya, malam ini pokoknya gak ada main-mainan. Semua harus tinggal di rumah. Aku udah janji. Apa sih lu udah diem lah. Udah, kenapa sih kalian ini jadi pada ribut semua? Ya gak tahu itu papa marah-marah. Kenapa dia marah-marah aja? Ci, Natal tahun ini papa dapat cuti. Jadi kita bisa kumpul keluarga. Kamu luangin waktu ya. Aduh, aku tuh bisanya tahun-tahun lalu. Kalau Natal tahun lalu aja kumpulnya, aku bisa. Tahun ini aku udah ada janji. Lagian kan biasanya minta makanan, ini aku udah bawain nih. Denger ya, kalau ngomong jangan sembarangan. Aduh, Dede yang buka. Selamat pagi. Ya, benar. Betul benar. pesanan Gokotbahnya atas nama Christian. Ya, betul. Silakan masuk, Pak. Siapa deh? Silakan. Oh. Selamat Natal, Pak. Ya, selamat Natal. Ini kebetulan rumahnya dekat, jadi ini dari istri saya. Oh, iya. Buat Bapak, Mas Terima keluarga. kasih. Terima kasih. Selamat Natal, Ibu. Selamat Natal Pak, Shalom. Dek, ini apa Selamat lagi? Natal. Fitur baru, Pak. Gokotbah. Aduh, kamu aneh-aneh aja. freak banget lu. Berisik lu. Duh, kayaknya nih saya datang di saat yang tepat ya. Mari kita belajar bareng-bareng tentang Natal. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Welcome home for Christmas. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan welcome home for Christmas. Semua siap untuk belajar sesuatu tentang Natal pada pagi hari ini? Yang siap melambaikan tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini, hari Natal, kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk belajar sesuatu Tuhan tentang makna Natal. Kami mau Tuhan kami pulang dengan pribadi yang diubahkan, pola pikir yang diubahkan, pola pikir ini perbaharui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Yesus telah hadir di tempat ini, Allah telah hadir di tempat ini, dan Allah sendiri yang akan mentransformasi pikiran kami dan mentransformasi hati kami. Dan yang sama-sama siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sebelum kita mulai, saya mau kita semua lihat kiri kanan depan belakang kita, katakan sekali lagi, welcome home for Christmas, welcome home for Christmas. Sebuah kehormatan besar bagi saya, seorang produk asli dari Gereja Rehoboth untuk berdiri di hari Natal ini dan membagikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, buat saya Gereja Rehoboth bukan hanya sekedar gedung, bukan hanya sekedar bangunan ini, bukan hanya sekedar bangunan tanpa makna, tetapi Gereja Rehoboth merupakan family, merupakan rumah bagi saya. Tidak ada satupun hari di dalam kehidupan saya lewatkan tanpa ke tempat ini. Karena saya juga berkantor di sini dan bagi saya makna sebuah rumah jauh lebih dalam daripada hanya makna sebuah bangunan. Siapa yang setuju dengan saya? Amin. Karena di dalam rumah kita merasakan interaksi Bapak Ibu sekalian. Di dalam rumah kita merasakan hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Saya harus mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia Natal pada tahun ini yang bekerja dengan luar biasa keras dan kita semua diberkati, amin, melalui apa yang kita lihat pada pagi hari ini. Kemarin malam bukan hanya anak-anak muda, tetapi orang-orang yang sudah senior ada di tempat ini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam untuk mempersiapkan ini semua. Dan itu merupakan keluarga. Dan itu merupakan rumah bagi kita bersama. Di situ ada interaksi emosional, ada interaksi sosial, ada interaksi spiritual di tempat ini. Yang kemudian kita bisa melihat bersama bahwa kita tidak menjadi pribadi yang sama saja, tetapi kita menjadi pribadi yang diubahkan
diubahkan semakin serupa dengan gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Ada amin. Ada amin. Dalam keluarga banyak kejutan. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian yang bawa anak ke tempat ini, boleh lihat di dindingnya ada bingkisan seperti ini. Nanti ketika pulang lepas saja bingkisan ini, utamakan dulu buat anak-anak dan anak-anak youth. Karena di dalamnya ada kejutan dari panitia Natal buat kalian semua, buat Bapak Ibu semua. Di dalam keluarga ada kejutan, di dalam keluarga ada pertumbuhan. Ada 3 orang teman saya di tempat ini yang luar biasa keras bekerjanya untuk mempersiapkan hari Natal ini. Ada Richard, ada Dennis, ada Yohanes di atas. Dan saya melihat mereka dari mereka sekolah minggu, pertumbuhannya terlihat. Dan itulah rumah. Karena rumah bukan hanya sekedar gedung, tetapi rumah bicara soal keluarga. Dan gereja Rehoboth merupakan gereja keluarga. Bukan hanya keluarga tertentu saja, tetapi kebanyakan yang datang ke gereja Rehoboth merupakan keluarga demi keluarga. Siapa yang hari ini datang dengan keluarganya? Boleh lambaikan tangannya. Ada keluarga yang kecil di depan, di atas di depan ada teman saya Pak Hendra dengan Ibu Yolanda datang dengan 2 anaknya. Mereka dari keluarga yang kecil. Ada juga yang datang ke gereja ini dari keluarga yang lebar. Saya tidak sebut besar karena saya yang besar gitu. Dari keluarga lebar, karena ketika mereka datang ke gereja, kiri kanannya saudara. Seperti keluarga Patri atau keluarga Dennis, mereka kalau berkumpul semua bisa bikin KKR Natal sendiri. Ada juga keluarga-keluarga yang panjang. Tadi lebar, sekarang panjang. Saya berasal dari keluarga yang panjang Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di screen, ini adalah opa dan oma saya menikah di gereja Rehoboth. Ini adalah papi mami saya menikah di gereja Rehoboth. Ini saya sama istri saya menikah di gereja Rehoboth. Dan ada bapak-bapak di tempat ini yang sudah senior berkata, saya nggak nyangka Stephen, saya melayani dengan 3 generasi dari keluarga kamu. Saya melayani dengan opah kamu, saya melayani sama papa kamu, dan sekarang saya melayani sama kamu. Ada keluarga yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Dan ada juga keluarga yang mungkin baru 1 tahun, 2 tahun berada di tempat ini. Tetapi saya mau bilang, siapapun Anda di tempat ini, apapun jenis keluarga Anda, Bapak Ibu sekalian signifikan di hadapan Tuhan. Ada amin? Saudara sekalian signifikan di hadapan Tuhan. Dan itulah tugas gereja sebagai keluarga rohani Bapak Ibu sekalian untuk memperlengkapi Bapak Ibu sekalian. Melalui Sharon dan Kor. Ini iklan. Bagi Bapak Ibu sekalian di tahun 2025 yang mau mengalami pertumbuhan di dalam keluarga, dalam pribadi Bapak Ibu sekalian, silahkan daftarkan diri Anda di Kor dan juga di Sharon. Dan kita akan melihat pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Itulah tugas gereja sebagai keluarga rohani Bapak Ibu sekalian. Kenapa menjadi sangat penting? Karena suka nggak suka, we are the church. Kita adalah gereja. Amin. Amin ya sedikit. Amin. We are church. Kita adalah gereja. Seharusnya kita menjadi etalase kerajaan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harusnya menjadi etalasenya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa etalase seringkali menggambarkan apa yang ada di dalam. Betul. Etalase membicarakan segala sesuatu yang ada di dalam toko. Jarang kita datang ke sebuah toko, kita lihat etalasenya, jualan roti, ketika kita masuk ke dalamnya jualannya ayam goreng. Jarang. Karena yang namanya etalase menggambarkan apa yang ada di dalam. Ketika kita tahu bahwa kita adalah etalase keluarga kerajaan surga, pastikan Yesus benar-benar sudah hadir di dalam kehidupan kita bersama. Pastikan Kristus benar-benar sudah lahir dalam kehidupan kita bersama.
Karena ironis Bapak Ibu sekalian, kita bertahun-tahun merayakan Natal. Kita bertahun-tahun mengalami Natal, tetapi Kristus belum benar-benar lahir di dalam kehidupan kita. Pastikan Natal hari ini, Natal kali ini, Kristus benar-benar lahir di dalam kehidupan kita bersama. Lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan, pastikan Kristus sudah lahir dalam kehidupan kamu. Pastikan Kristus sudah lahir di dalam kehidupan kamu. Kita akan buka sebuah ayat yang sangat terkenal sekali di Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Setiap tahun mungkin kita mendengar ayat tersebut dan kita akan mempelajari ayat tersebut bersama-sama pada pagi hari ini. Yesaya 9 ayat ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi akan saya bacakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum kita masuk dalam ayat ini, saya akan ceritakan sedikit background ketika Nabi Yesaya menulis tentang ayat ini. Ketika Nabi Yesaya menulis tentang ayat ini, kerajaan Israel atau orang-orang Israel dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka katanya dalam pengepungan dari bangsa-bangsa Asyur, di mana orang-orang Israel pada saat itu sudah mulai meninggalkan penyembahan pada Allah dan menggantinya pada penyembahan akan berhala. Raja-raja ketika kejadian itu, mereka tidak memperdulikan rakyatnya. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Israel butuh harapan. Israel butuh pengharapan. Dan pada saat itu Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan, akan tiba waktunya, akan datang seorang raja yang akan memerintah atas Israel, di mana orang-orang akan menyebutnya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Natal kali ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar selebrasi, tetapi saya percaya kita akan merenungkan kembali makna Natal di dalam kehidupan kita. Dan kita akan cek 4 saja sifat dari Raja yang baru lahir, yang akan lahir itu. Apakah sudah lahir di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Sifat yang pertama adalah penasehat ajaib atau bahasa Inggrisnya wonderful counselor. Atau bahasa aslinya disebut Peleyaas, bahasa Ibrani disebut Peleyaas. Pele itu disebut ajaib dan Yaas itu menuju pada orang yang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga mengantarkan sampai tujuan dengan selamat. Contohnya seperti ini, saya sering beberapa kali main ke rumah Patri, di dekat rumah Patri banyak kafe-kafe bagus. Ketika saya di rumah Patri, saya nanya sama Patri, kalau ke Cafe Utara gimana caranya? Oh, kamu keluar dari rumah saya, belok kiri lagi, kamu lurus, nanti sampai pertigaan, belok kanan. Itu manusia. Tetapi penasehat ajaib, ketika saya bilang sama Patri, kira-kira Cafe Utara itu seperti di mana tempatnya? Dia nggak akan ngomong. Keluar dari rumah saya, kamu belok kiri, belok kanan, lurus, dan kamu akan dapat tempatnya. Tetapi bilang penasehat ajaib adalah ketika saya bertanya sama Patri, dia akan bilang sama saya anterin kamu sampai tempatnya. Dia nggak hanya sekedar mendengar keluh kesah kita, dia tidak hanya mendengar curhatan kita, tetapi dia mengantarkan kita sampai tempat dengan selamat. Itu adalah Peleyaas, penasihat ajaib. Dan bukankah itu fungsi juru selamat di dalam kehidupan kita? Amin, Bapak Ibu sekalian. Juru selamat memastikan kita melewati perjalanan kehidupan kita dan sampai ke tujuan kita dengan selamat. Katakan amin.
Juru selamat bertugas untuk memastikan kita melewati perjalanan kehidupan kita sampai tempat tujuan kita dengan selamat. Karena itulah ketika Yesus naik ke atas surga, dia meninggalkan firman-Nya, dia meninggalkan acuan hidupnya yang tertulis dalam sebuah buku yang sayangnya buku itu lebih sering ada di laci meja kita dibanding kita baca. Betul apa betul? Ketika kita membeli barang elektronik, bagian yang paling kita tidak suka atau bagian yang paling sering kita acukan adalah manual pemakaian. Betul? Ketika kita beli handphone, beli rice cooker, ketika kita lihat manual booknya, kita akan bicara sama manual booknya, saya udah tahu caranya. Betul? Saya udah tahu cara pakai handphone. Saya udah tahu cara pakai rice cooker. Saya udah tahu cara pakai vacuum cleanernya. Tetapi sejatinya yang paling tahu ciptaan adalah sang penciptanya. Kita boleh sok pintar dengan tidak baca manual booknya. Kita bisa beranggapan bahwa kita lebih tahu dari pencipta kita tentang kehidupan kita. Tetapi kebenarannya adalah tidak ada yang tahu ciptaan lebih baik daripada penciptanya. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kami dari staf kantor gereja mengadakan 4 kali retret untuk pengurus komisi. Dan ketika kami retret itu bukan retret yang biasa, tetapi kami melakukan sebuah metode yang baru yaitu silensium. Bukan metode yang baru sih, tapi kami menerapkan sebuah metode silensium. Dan salah satu dari acara retret itu kami kenal dengan nama Lectio Divina, di mana kita semua duduk di pagi hari, kita merenung bersama-sama tentang sebuah ayat yang dibagikan. Dan kami belajar pada saat itu bahwa ternyata setiap ayat itu bisa berkata-kata dalam kehidupan kita. Setiap ayat itu bisa berteriak dalam kehidupan kita. Setiap ayat itu bisa punya maksud dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita terkadang kita hanya mau mendengar firman Tuhan. Apa yang mau kita dengar aja. Kita tidak pernah mau mendengar sebuah firman yang tidak mau kita dengar. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan firman yang tidak kita ingin dengar, kita bilang bahwa firman Tuhan tidak relevan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau bilang pada pagi hari ini, Peleas adalah orang yang menjamin kita sampai tempat tujuan kita dengan selamat. Dia yang paling tahu kita, dia yang paling tahu ciptaannya, tidak ada yang lebih baik daripada orang lain. Mungkin ayat Efesus 6 ayat 2-3 buat Angel sama Chris tidak relevan. Karena Efesus 6 ayat 2-3 bicara tentang hormatilah ayah dan ibumu, maka panjang usiamu di bumi ini. Kadang-kadang kita ngelihat orang tua kita adalah orang tua yang gak asik. Orang tua yang gak punya waktu buat keluarga kita. Tetapi firman Tuhan bilang, kita harus hormatin ayah dan ibu kita apapun kondisi mereka. Betul? Betul. Betul. Bapak dan ibu sudah mulai tertekan, tapi jangan tenang. Alkitab juga berkata bahwa ayah dan ibu gak boleh ngomong keras sama anak-anaknya. Jangan sampai mereka tawar hatinya. Dan Alkitab nggak bilang itu cuma berlaku bagi anak-anak yang baik saja. Bagi anak-anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, firman Tuhan itu juga berlaku bagi kita semua. Yang namanya firman Tuhan relevan bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai sumber jawaban di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita? Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber jawaban di dalam setiap permasalahan kehidupan kita?
Ataukah kita punya alternatif lain dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita? Yang harus direnungkan dalam kehidupan kita. Salah satu sifat Kristus adalah penasehat ajaib. Sudahkah Kristus menjadi satu-satunya sumber jawaban di dalam kehidupan kita? Sifat yang kedua adalah Allah yang perkasa atau mighty God. Bahasa aslinya adalah El Gibor. El Gibor menuju pada Allah yang merupakan pahlawan yang perkasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pahlawan, pahlawan adalah seseorang yang mendapat predikat tersebut melalui perjuangan, betul? Dia berperang, dia ikut berperang, dia memenangkan pertandingan, memenangkan peperangan, dan dia mendapatkan predikat pahlawan. Salah satu karakter dari raja yang akan dilahirkan dalam kitab Nabi Yesaya adalah Allah yang perkasa. Siapa yang merasa tahun 2024 ini adalah tahun yang sulit? Boleh lambaikan tangannya. Yang merasa 2024 adalah tahun yang sulit. Siapa yang merasakan penyertaan Tuhan di tahun 2024? Acungkan tangannya. Saya punya kabar baik buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Tahun depan, tahun 2025, akan menjadi tahun yang lebih sulit daripada tahun 2024. Amin. Amin. Itu betul. Karena Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang namanya ketika kita naik level, ujiannya makin gampang. Nggak ada yang namanya kita semakin tua, ujiannya semakin mudah. Ketika zaman saya SMA, ujian terbesar saya adalah tante saya yang ngajar matematika, fisika, dan kimia. Itu adalah tantangan terbesar dalam kehidupan saya. Tetapi ketika saya masuk dunia kerja, tantangannya berbeda lagi. Lebih berat lagi. Ketika saya makin tua, tantangannya makin besar lagi. Semakin kompleks lagi. Nggak ada tantangan dari tahun ke tahun yang semakin mudah. Kita dulu nggak pernah kepikiran sama COVID-19, betul? Kita nggak pernah kepikiran dulu tentang COVID-19. Dan ketika kita lewatin COVID-19 berat banget. Tetapi setelah kita berhasil keluar dari COVID-19, kita menganggap 3 tahun, 4 tahun kita ke belakang merupakan hal yang mudah. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, nggak ada tantangan yang lebih besar daripada tantangan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sekalian bilang COVID-19 merupakan tantangan yang berat, bisa kita bayangkan tantangan di depan seperti apa. Tetapi kabar baiknya adalah kita punya Allah yang perkasa. Amin. Terkadang kita mikir bahwa Allah yang perkasa itu adalah Allah yang hanya membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Tetapi ternyata dia ada El Gibor, pahlawan yang perkasa. Dia nggak hanya mengantar kita sampai ke tujuan dengan selamat, tetapi dia berperang bersama dengan kita semua. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Dia berperang bagi kita semua. Terkadang Allah yang perkasa, kita berpikir Allah yang perkasa adalah sumber pengharapan kita. Betul, tetapi Allah yang perkasa juga merupakan sumber penghiburan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, ketika kita menghadapi lawan yang begitu banyak, Tuhan gak hanya memastikan kita selamat di ujung jalan sana. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berperang bersama dengan kita. Amin. Amin. Allah yang perkasa. Sifat ketiga dari raja yang dituliskan oleh Nabi Yesaya adalah Bapa yang kekal atau everlasting Father. Bagi orang Yahudi pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, Bapa mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sebuah keluarga. Karena orang Yahudi pada saat itu diminta untuk mempertanggungjawabkan generasi selanjutnya pada Allah. Jadi Bapa itu merupakan sosok yang sangat diagungkan dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Dia harus memastikan anak-anaknya berkembang secara iman,
Dia harus memastikan bahwa keluarga yang dicukupi dengan baik. Bapa merupakan sumber dari sebuah keluarga. Dan Nabi Yesaya mengatakan salah satu sifat dari raja yang akan datang adalah Bapa yang kekal, everlasting Father. Dia adalah sumber kekal kita, amin. Sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita, sumber kasih kita. Namun terkadang kita di dalam dunia ini, kita menggantikan Tuhan dengan sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang sementara. Padahal kita punya sumber yang kekal. Sudahkah di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjadi sumber, satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Natal tahun ini saya mengajak kita semua untuk belajar menapikan sesuatu yang sementara untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Kadang-kadang kita berkata bahwa uang bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita sukacita. Terkadang kita berpikir bahwa tiket liburan bisa membuat kita bersukacita. Terkadang kita berpikir bahwa waktu holiday kita bisa menjadi sumber sukacita kita. Bu Evelyn udah ketawa-ketawa dari tadi. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya sumber sukacita yang lebih daripada itu. Amin. Kita punya sumber sukacita tanpa batas. Sudahkah kita mengundang sumber sukacita itu masuk ke dalam kehidupan kita? Sifat yang pertama adalah penasehat ajaib. Sifat yang kedua adalah Allah yang perkasa. Sifat yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Sifat yang keempat yang terakhir adalah Raja Damai. Raja Damai. Siapa yang datang dengan keluarganya, sekali lagi boleh lambaikan tangannya, suami istri. Boleh lihat suaminya, boleh lihat istrinya, apakah dia sumber damai di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian. Apakah dia sumber damai dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Boleh lihat adiknya, boleh lihat cicinya, boleh lihat suami istri, apakah dia sumber damai di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sifat Kristus atau Raja yang akan dilahirkan adalah dia adalah Raja Damai. Raja Damai. Di dalam dunia yang semakin tua ini Bapak Ibu sekalian, kayaknya konflik gampang banget kita temui. Betul? Konflik, kita berantem sama orang, kita gak enak sama orang, gampang banget kita dapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari masalah-masalah yang serius tentang pekerjaan kita, usaha kita, tentang keluarga kita. Kita bisa konflik sama orang, kita bisa marah sama orang. Kalau orang mengganggu keluarga kita, kalau orang mengganggu pekerjaan kita, kalau orang mengganggu usaha kita. Tetapi sifat Allah adalah Raja Damai. Kita harus mengusahakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Atau hal-hal yang sederhana dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian keluar dari rumah dan lihat ada pengendara mobil lain, pengendara motor lain yang nyebelin di jalanan. Apakah kita sudah menjadi sumber damai? Apakah kita sudah mengusahakan damai? Agar kita tidak berkonflik dengan orang lain. Atau mungkin area-area yang absurd dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu sekalian, setiap hari Senin, ada 500 juta bapak-bapak yang bikin kesel istrinya. Hanya karena MU kalah. Karena katanya fansnya ada 1 miliar lebih, jadi 500 juta lah bapak-bapak yang bikin kesel istrinya gara-gara MU kalah. Sudahkah kita menjadi sumber damai, mengusahakan kedamaian di dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu sekalian, kita adalah etalase-nya Tuhan. Kita adalah etalase kerajaan surga. Apa yang nampak dalam kehidupan kita mencerminkan yang di dalam kita. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita menjadi satu-satunya sumber jawaban bagi kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan yang merupakan Allah yang perkasa menjadi
sumber pengharapan kita, sumber penghiburan kita? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan yang merupakan Bapa yang kekal, satu-satunya sumber dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan, Sang Raja Damai, menjadi acuan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggal 25 Desember bukan hanya sekedar selebrasi biasa Bapak Ibu sekalian, tetapi kita mau pulang dan merenungkan, apakah sungguh Kristus telah lahir dalam diri kita? Apakah sungguh Kristus sudah lahir dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Saya teringat tahun 2020, saya boleh panggilkan pemain keyboard. Saya teringat Natal 2020, pada saat itu kita sedang dalam masa COVID. Dan waktu itu tema Natalnya adalah simplicity dan Ibu Gembala yang memberitakan firman Tuhan. Ketika COVID, kita mikir, kita nggak mungkin ngumpulin orang banyak untuk bikin perayaan Natal. Kita nggak mungkin mengumpulkan Paduan Suara Sion yang tadi memberkati kita dengan luar biasa. Karena faktor kita harus membatasi interaksi dengan orang lain. Dan ada sebuah lagu Bapak Ibu sekalian yang pada saat itu merema dalam kehidupan saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya. Dan saya minta tolong pada saat itu 3 orang teman saya akan panggilkan hari ini. Saya panggilkan Kruseta, ini adalah anak dari teman baik saya panggilkan Selina, saya panggilkan Cliff. Mereka bertiga yang datang ke gereja dan kemudian merekam sebuah video lagu tentang lagu yang merema dalam kehidupan saya. Dan hari ini kita mau merenungkan lagu ini bersama-sama dan kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Di atas
nyanyikan lagu ini ya. Kita menyatakan bahwa Dia adalah penasihat kita yang baik. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Raja damai kita dan Bapa yang kekal di depan kita. Penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sehat aja. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Kita berikan kemuliaan bagi dasar perjalanan. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah sumber dari segala sukacita kita. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan keluarga kita. Sekali lagi, sudahkah Dia menjadi satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan kita? Sudahkah Dia menjadi sumber penghiburan kita, sumber pengharapan kita? Apakah sudah Dia menjadi sumber tanpa batas dalam kehidupan kita? Sudahkah Dia menjadi Raja damai? Saya berdoa, pulang dari tempat ini, pulang dari gereja, kita punya waktu sama keluarga, kita punya waktu untuk merenungkan apa makna Natal dalam kehidupan kita. Jangan sampai Natal berlalu begitu saja tanpa kelahiran. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu Tuhan. Kau penasehat ajaib kami. Kau Allah kami yang perkasa. Kau Bapa kami yang kekal. Kau Raja damai. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami melewatkan Natal sebagai sebuah selebrasi biasa Tuhan. Tanpa menyelami makna kehadiran Kau hadir dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami menganggap Natal merupakan sebuah acara biasa yang berlalu begitu saja. Tanpa kelahiran Juru Selamat di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Pagi hari ini Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, mengucap syukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Hamba-Mu boleh selesai berkata-kata Tuhan, jadikan firman yang barusan kami dengar menjadi sesuatu yang tidak hanya kami dengar tapi kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan,
kami akan dibentuk menjadi lebih serupa lagi dengan gambaran-Mu di dalam kehidupan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, penasehat ajaib kami, Allah kami yang perkasa, Bapa kami yang kekal, Raja damai kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Ya kira-kira begitu Pak. Semoga bisa membantu Bapak dan keluarga ya. Terima kasih banyak Pak, kami sekeluarga belajar banyak dari Bapak. Terima kasih sama-sama atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas orderannya. Terima kasih ya Pak. Wah, ada yang ketok lagi tuh. Aduh, siapa lagi? Tadi go khotbah, jangan-jangan go kebersihan. Kepalanya go RT. Selamat pagi Pak RT. Senang ketemu Bapak. Silakan Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya gimana? Pak Baik, RT, baik. shalom, baik Pak. Begitu. Gimana? Sehat-sehat Sehat, semua? sehat, Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Pak Pendeta. Iya, sebenarnya saya cuma sampaikan karena ada sedikit gangguan di jaringan. Iya Pak. Jadi listrik akan dipadamkan untuk sementara. Oh iya, ya, Pak. terima kasih Pak informasinya. Ih takut. Gelap banget. Takut. Kue. Ya, baik saudara. Saudara yang dapat lilin, lampu, silakan saudara nyalakan. Saudara yang nggak dapat, saudara bisa nyalakan HP saudara. Kita akan nyanyi Malam Kudus, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama nyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Lihatlah di
karena salah amat besar. Patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerah dari Allah diberi Al-Masih. Jadi pohon alas, jadilah pohon alas. Silakan duduk, saudara. Harap lampu, harap lampu dinyalakan. Saudara, sebelum kita akan tutup perayaan Natal pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman penting untuk saudara yang perlu saya sampaikan. Pertama yaitu hari Minggu tanggal 29 kebaktian berjalan seperti biasa. Tapi perjamuan kudus bukan tanggal 29. Tetapi tanggal 1 Januari. 1 Januari pada saat itu akan dibagikan ayat mas atau yang lain-lain. Dan kita akan adakan perjamuan suci. Seperti biasanya perjamuan suci itu kita biasanya doa korporat, doa puasa korporat. Kita mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Karena tanggal 1 itu hari Rabu. Hari Rabu. Minggu, Senin, Selasa kita doa bersama-sama di rumah, doa korporat. Mungkin saudara bertanya tanggal 31 ada apa dong? Tanggal 31 ada kebaktian secara online. Karena kita tahu bersama-sama kalau tanggal 31 di depan itu kendaraan begitu padat, crowded. Sehingga baik untuk parkir, baik untuk pulang itu sangat susah. Oleh sebab kendaraan begitu banyak. Jadi kebaktian diadakan secara online, kebaktian refleksi diadakan secara online. Itu jam 6 malam. Setelah itu tanggal 31 harap jangan lupa doa bersama-sama satu keluarga atau tiap keluarga doa bersama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan selama tahun 2024 yang akan diakhiri dan masuk ke dalam tahun 2025. Jadi kita mengucap syukur satu keluarga, berdoa bersama-sama tiap keluarga di rumah masing-masing. Baru tanggal 1-nya kita mengucap syukur di rumah Tuhan pada tahun baru tanggal 1 ada perjamuan kudus. Ya. Kita bersukacita bersama-sama. Setelah itu tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari adalah satu kebaktian ucapan syukur. Mungkin kami akan mengundang seluruh jemaat seperti ini juga mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan selama ini dalam penggembalaan kami. Sekali lagi, hari-hari yang sudah diumumkan itu penting untuk kita semua dan mari kita akan berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur pada Tuhan. Mari saudara kita akan tutup perayaan Natal pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh perayaan Natal ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Acara demi acara sudah dipentaskan. Paduan suara sudah memuji Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Mari Tuhan, lebih dari itu kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah lahir dalam dunia ini untuk datang untuk menyelamatkan kami semua. Kami ucap syukur untuk hal itu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua sampai hari-hari terakhir tahun ini. Dan kami percaya masuk dalam tahun yang baru juga Tuhan tolong dan berkati pelihara kami semua. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, kami menyerahkan, hamba-Mu menyerahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam usahanya, pekerjaannya, pendidikan anak-anaknya, semuanya Tuhan. Berkati dengan berkat-Mu dari surga. Sehingga tahun depan kami boleh lebih mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan.
Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.